Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Hari ini kita berada di kantor KPU Kabupaten Sumedang dan tentu saja saya sedang akan berbincang-bincang dengan Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Kang Ogi Ahmad Fauzi. Selamat siang, Kang. Selamat siang, Mas. Mas apa Kang ini panggilannya? Sembarang lah. Siap. Siap. Sehat, Kang? Alhamdulillah, alhamdulillah harus selalu sehat. Sibuk apa nih? Hari ini tentu kalau ditanya kesibukan KPU jawabannya sama, sibuk, tahapan sedang berjalan begitu. Ini tahapannya sekarang tahapan yang sedang berjalan ini memang ada beberapa tahapan yang sedang berjalan. Kemarin kita baru memanggil PPK, kemudian PPK juga sudah memanggil PPS untuk melakukan pemetaan TPS. Jadi TPS ini tentu akan berbeda dengan TPS di pemilu. Ya karena memang jumlahnya juga berbeda. Jika pada saat pemilu kemarin satu TPS itu maksimal 300, sekarang pilkada itu nanti satu TPS maksimal 600. Maksimal 600. Maksimal 600. Berarti itu ada merger beberapa. Ada regrouping dari 2 TPS menjadi 1 TPS. Nah, ini sedang dilakukan pemetaan oleh teman-teman di bawah begitu ya, baik PPK ataupun PPS-nya nanti begitu ya. Nah, kemudian yang sedang berjalan itu di Sumedang adalah terkait dengan verifikasi administrasi, Kang. Verifikasi administrasi untuk calon perseorangan. Nah, ini menarik nih. Tidak banyak calon perseorangan di Jawa Barat. Betul. Jadi di Jawa Barat hanya ada 5, salah satunya adalah Sumedang, gitu ya. Gitu. Jadi cukup padat agendanya. Teman-teman juga verifikasi sampai ke pagi lagi, begitu ya. Karena verifikasi administrasi terakhir itu tanggal 29 ini. Gitu ya. Verifikasi administrasi itu berapa? Kalau di sini mengumpulkan berapa dukungan? Kalau di Sumedang itu dukungan minimal itu 67 ribuan, Kang. 67 ribu, berarti 67 ribu itu juga yang diverifikasi. Jadi kemarin pasangan calon itu menyerahkan ke kami sebanyak 77 ribu. 77 ribu. 77 ribuan, maka kami memverifikasi sejumlah itu, begitu ya. Ya lumayan lah ya. Apa aja yang diverifikasi itu? Jadi nanti akan memverifikasi terkait dengan nama, kemudian KTP, begitu ya, NIK juga, begitu ya. Nah itu untuk memastikan apakah kemudian ada keganan atau tidak. Misalnya dari 77 ribu yang diserahkan itu, apakah kemudian ada ganda atau tidak, begitu ya, atau ada jenis pekerjaan yang tidak boleh atau tidak, misalnya kan begitu, misalnya TNI, Polri, ASN, misalnya boleh memberikan dukungan, misalnya, atau misalnya ada dari BUMN misalnya memberikan dukungan, ya maka tentu itu kemudian nanti kita akan lakukan TMS begitu, memenuhi syarat begitu, itu yang dilakukan pada saat verifikasi administrasi. Nah, Kang, verifikasinya itu apakah manual atau computerized? Computerized begitu ya. Jadi hari ini semuanya sudah menggunakan komputer dan media komunikasinya juga lewat aplikasi begitu ya. Jadi partai politik pasangan calon begitu ya, pasangan calon mengupload begitu, timnya mengupload persyaratan begitu ya, kemudian pernyataan diupload ke sana, kemudian kita cek. Kalau dulu itu manual semuanya kan, kita lihat berdasarkan dokumen-dokumen, hal ini paperless kan. Ya, gitu. Setidaknya lebih mudah gitu ya. Betul. Tapi nanti ada verifikasi faktual. Betul. Nah, artinya kalau faktual ke lapangan. Ke lapangan. Nah, ini juga apakah kemudian nanti tanggal 2 sebetulnya secara tahapan 29 Mei ini adalah tahapan terakhir untuk verifikasi administrasi. Apakah kemudian nanti akan ada perpanjangan atau tidak, kami juga masih belum tahu kan. Nah, setelah kemudian nanti selesai di verifikasi administrasi, kami akan melakukan verifikasi faktual, begitu ya. Seandainya misalnya begini, verifikasi administrasi ini lanjut ke verifikasi faktual jika memenuhi batas minimal. Yang tadi 67 ribu. 67 ribu. Ketika misalnya memenuhi batas minimal 67 ribu minimalnya, maka kemudian pasangan calon ini bisa lanjut ke verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini nanti sistemnya adalah sensus, Kang.
Jadi kalau misalnya dia menyerahkan sebanyak 77.000 misalnya terverifikasi menjadi 70.000 lah misalnya, maka kemudian 70.000 ini kemudian dilakukan sensus, memastikan, menanyakan apakah misalnya Bapak Ibu semua betul tidak memberikan dukungan kepada si A, si B misalnya, begitu ya. Itu betul-betul kemudian dipastikan door to door, ditanyakan satu-satu begitu dari jumlah dukungan itu begitu. Oke, ini sebenarnya ini bukan tambahan pekerjaan ya, karena memang sudah seperti itu. Sudah hanya seperti itu. KPU lain ada yang tidak. Betul. Karena memang tadi kan kalau di pilkada itu secara regulasi masih memungkinkan di luar partai politik ada calon perseorangan. Maka kemudian yang hari ini berjalan itu kan untuk calon perseorangan, dan tidak semua tertarik untuk mendaftar lewat perseorangan, maka karena kemudian tadi berat juga itu ya. lumayan. Lumayan. Begitu. Iya. Kang, pertanyaan selanjutnya ini Kang. Soal tingkat partisipasi. Kalau pemilu kemarin berapa tingkat partisipasi? Di berapa persen? Sumedang itu 84,85 begitu ya. Tinggi juga kalau di Sumedang. Nah, nanti perkiraan di pilkada? Nah, pilkada ini kami masih berhitung begitu ya. Tentu biasanya partisipasi di pilkada dengan pemilu itu berbeda. Begitu. Jadi kami masih belum memastikan, kami masih melakukan analisa ya terkait dengan perilaku pemilih dan yang lain, angka partisipasinya berapa begitu. Nah, tapi yang pasti bahwa kita menargetkan itu berdasarkan data sebelumnya. Misalnya 2019 kami untuk pemilu itu menargetkan 82%, Kang. Realisasinya 83%. Oke. 2024 ya kami menargetkan 84%. Tercapai juga gitu. Nah, maksud kami dari dua kondisi pemilu ini kami juga tidak mau kemudian membuat target, tapi kemudian target itu asal dibuat target tapi tidak tercapai. Tapi minimal dari dua pemilu sebelumnya, terakhir 2024 kami bikin target kemudian tercapai. Nah, makanya kami berhitung betul karena pilkada angka partisipasinya juga berbeda. Terakhir itu kita pilkada 2018 angka partisipasi 80%. Begitu, 80%. Nah, kami berhitung apakah kemudian nanti akan di 82 begitu ataupun 83 begitu. Nah, ini yang kemudian masih kami godok begitu ya. Nah, mestinya kan ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian membuat KPU optimistis. Oh, ini harusnya bisa. Antara lain mestinya hari libur itu Kang ya. Betul. Semua, ya. Jadi memang kalau terkait dengan pemilu atau pilkada itu biasanya hari libur atau hari yang diliburkan. Begitu ya, tanggal 27 November itu. Nah, ini kan menariknya di pilkada 2024 itu, kalau misalnya di pilkada sebelumnya tidak seluruh kabupaten kota menyelenggarakan pilkada kabupatennya atau kotanya. Kalau gubernurnya pasti. Nah, kalau Sumedang kebetulan dari tahun 2018 dan sebelumnya itu memang kan selalu berbarengan pilgub dengan pilbub itu. Begitu ya. Nah, yang kemudian mempengaruhi kan tentu walaupun kemudian hari libur adalah ada beberapa kecamatan yang warganya berada di luar Sumedang karena mereka misalnya bisnis misalnya, mereka berjualan bubur kacang hijau lah apa segala macam begitu yang kemudian pada waktu tertentu kalau tidak. Sumedang jualan tahu Sumedang di mana gitu tahu Sumedang. Tadi kan ada juga yang kemudian jualan bubur kacang hijau Indomie segala macam, satu kecamatan itu banyak yang jualan itu begitu. Tapi ya tadi ada dua kecamatan yang kemudian angka partisipasinya selalu rendah, tapi di pemilu kemarin angka partisipasinya cukup baik juga, begitu ya, karena memang ada keterlibatan bahwa salah satu calegnya misalnya dari backgroundnya adalah warga setempat, kemudian juga berusaha di situ sehingga kemudian angka partisipasi kecamatan tersebut juga berpengaruh begitu ya. Nah, sehingga kemudian tadi itu pun sangat mempengaruhi begitu ya kecamatan. Tapi apapun begitu ya kendalanya, kami terus Kang berikhtiar bagaimana memastikan bahwa angka partisipasi ini
terus naik ya dari pilkada ke pilkada begitu ya, karena semakin tinggi angka partisipasi semakin tinggi juga legitimasi terhadap calon terpilih kan begitu. Betul. Begitu, itu yang kemudian kami pastikan. Tapi tentu kami juga lakukan terus-terusan sosialisasi kepada masyarakat bahwa betul memang angka partisipasi kita terus naikkan begitu ya secara kuantitatif. Tapi juga kami berharap bahwa angka partisipasi tidak hanya berbicara soal kuantitatif, misalnya 82% ataupun berapa persen, tapi juga secara kualitatif bagaimana kemudian mereka itu muncul kesadaran bahwa dimanapun saya berada, saya warga Sumedang, saya masih berKTP Sumedang, hayu pulang ke Sumedang, bahwa satu suara saya itu menentukan nasib Sumedang 5 tahun yang akan datang gitu. Itu yang kemudian kita terusan kita bangun begitu, bagaimana memastikan bahwa ketika datang ke TPS itu ya mereka muncul kesadaran memang untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Sumedang. Itu yang kemudian terusan kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat begitu. Misalnya ada keluarga yang sini, tolong informasikan kepada keluarganya yang ada di luar pada saat pemungutan suara nanti untuk pilkada, pulang dulu lah untuk memberikan hak pilihnya begitu. Itu yang kemudian kami terus upayakan begitu. Tapi sebenarnya hari libur bersama itu bisa dua kemungkinan ya Kang. Satu pulang mencoblos, satu liburan. Betul. Ya, semoga mencoblos dulu baru liburan gitu. Mudah-mudahan gitu, seperti itu. Itu betul kendalanya begitu. Ya, ada nggak Kang di KPU Sumedang itu inovasi tertentu untuk apa namanya dalam hal sosialisasinya? Nah, tentu biasanya memang ada beberapa kegiatan begitu ya, tapi memang terkait dengan sosialisasi kami masih belum banyak kegiatan yang kemudian kami jalankan. Nah, memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang secara spesifik, misalnya kita create untuk Pilkada 2024, tapi misalnya di sebelumnya misalnya ada coloran misalnya kita buat begitu kemudian juga ada goes misalnya, kemudian juga kita menyasar beberapa komunitas-komunitas misalnya kan gitu. Hal-hal yang kemudian kita anggap menarik misalnya dengan membuat kegiatan dengan para Gen Z misalnya kan gitu. Nah itu yang kemudian kita juga akan lakukan, akan kita rangkul juga teman-teman begitu ya. Tadi upayanya adalah memastikan bahwa setiap segmen itu kan terangkul begitu ya, mau kreasi seperti apapun ketika misalnya tidak tepat sasaran juga kan apa namanya tidak meningkatkan angka partisipasi untuk di segmen tersebut. Kalau boleh di spill sebenarnya seperti apa sih Kang karakteristik pemilih di Kabupaten Sumedang menurut pengamatan Kang Ogi? Jadi sebetulnya pemilih di Sumedang itu jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota yang lain begitu ya, mereka itu juga sudah memiliki kesadaran untuk datang ke TPS begitu ya. Nah tadi bahwa dibuktikan dengan angka partisipasi yang selalu tinggi sebetulnya di Kabupaten Sumedang itu kan di atas 80-an, angka partisipasi cukup tinggi begitu. Jadi secara pemilih itu pertama mereka pada saat pemungutan ada keinginan untuk datang begitu ya. Kemudian yang selanjutnya tipikal pemilih di Sumedang itu rata-rata memang ya relatif ramah, damai gitu ya. Itu yang kemudian kita jaga betul. Maka kemudian di Sumedang kan relatif aman, damai gitu ya, tertib gitu. Itu salah satu karakter di Sumedang begitu ya. Nah, cuman memang tadi kendalanya adalah ketika misalnya kita ingin menaikkan angka partisipasi ya memang karena selebihnya tidak di Sumedang, intinya begitu. Selebihnya ya ada di luar kota yang kemudian mungkin gini Kang, ketika walaupun itu hari libur misalnya, mereka berhitung kalau misalnya liburan sehari kan juga bolak-balik ya, mungkin itu jadi salah satu pertimbangan. Tapi mungkin kami juga sosialisasikan kepada keluarganya bahwa sudahlah ini kan pilkada 5 tahun sekali, bagaimana kemudian mereka terlibat datang langsung pada saat pemungutan suara begitu. Tapi secara keseluruhan tipikal pemilih di Kabupaten Sumedang itu relatif mau berpartisipasi, kemudian juga relatif tertib gitu ya. Itu sebetulnya. Kang, apakah ada kendala geografis di Sumedang ini? Misalnya untuk distribusi logistik atau apa, sehingga kalau kondisi geografis misalnya itu kan pasti ada kendala di distribusi logistik dan kemudian partisipasi mungkin ya.
Apakah? Ya ada, tentu di Kabupaten Sumedang ada beberapa daerah yang secara geografis itu agak sulit misalnya. Nah, contoh misalnya ini 2019 ya, 2019 itu misalnya ada satu kecamatan yang untuk akses ke sana itu cukup sulit begitu karena jalannya jelek. Tapi hari ini di 2024 kendala itu menjadi tidak ada karena ternyata 2024 kondisi jalannya relatif lebih bagus begitu ya. Nah, ada beberapa kecamatan misalnya seperti Surian, Cibugel yang memang akses jalannya juga kecil, kemudian jaraknya juga jauh misalnya. Nah, tapi bisa kita handle sebetulnya. Ya masalah-masalah sedikit agak-agak kita bisa minimalisir, tidak se-ekstrim misalnya di beberapa provinsi lain yang kemudian satu titik dia harus menggunakan perahu apa segala macam begitu ya. Sejauh ini di Sumedang untuk melihat distribusi logistik tahun 2024 ini paling terkendalanya adalah akses jalan yang belum terlalu besar sehingga Kang tidak memungkinkan ada kendaraan besar bisa masuk ke sana. Maka tidak bisa menggunakan kendaraan yang besar supaya sekali jalan atau apa. Jadi butuh kendaraan yang kecil, misalnya kejar kecil misalnya, kalaupun misalnya box yang kecil supaya dia bisa akses ke tempat tersebut misalnya. Kalaupun ada yang lain tapi kan kemudian harus lebih jauh begitu ya, relatif lebih jauh begitu ya. Tapi sejauh ini berdasarkan pemilu tahun 2024 ya walaupun ada kendala tapi relatif kendala itu tidak terlalu menghambat proses distribusi logistik di Kabupaten Sumedang. Masih bisa ini ya diantisipasi ya. Masih bisa diantisipasi. Masih kita bisa pastikan bahwa logistik itu sampai di TPS H-1 itu kemarin kita bisa pastikan. Kita bisa pastikan itu. Kang, ini kan menjelang launching ya. Ya. Bisa diceritakan tentang maskot dan jinglenya? Apakah sudah bisa dibocorin? Nah, kami akan melaunching atau ini sedikit ini ya, karena KPU Provinsi atau KPU RI hari ini menggunakan kata peluncuran, tidak? Peluncuran gitu ya. Peluncuran. Nah, kami akan melakukan peluncuran untuk Pilkada tahun 2024 itu tanggal 8 Juni 2024. Untuk maskot, untuk jingle belum bisa saya sampaikan. Nanti pada waktunya begitu ya kami akan sampaikan supaya surprise. Nah, tapi ini adalah khas Sumedang banget lah. Spillnya itu saja. Spillnya adalah Sumedang banget begitu ya. Tapi khasnya Sumedang itu banyak. Ada tahu, ada cilem. Gitu ya. Kira-kira itulah spillnya itu begitu ya. Tapi intinya adalah kami nanti tanggal 8 akan kami luncurkan maskot, jingle. Tadi mungkin juga pada saat nunggu kami pada saat rapat kami putarkan itu jinglenya begitu ya. Kami perdengarkan jinglenya. Berarti pemenang sudah ada ya? Pemenang sudah ada, sudah kita pastikan pemenang baik jingle ataupun maskot sudah ada. Sudah dipastikan. Kang, kalau dari sisi partisipasi dalam sayembara itu gimana Kang? Partisipasi dari segi sayembara juga cukup bagus begitu ya. Banyak yang berpartisipasi mengirimkan lagu, banyak berpartisipasi mengirimkan maskot begitu ya. Nah, walaupun memang tidak seluruhnya orang Sumedang begitu ya, karena memang kita juga terbuka karena kita umumkan di media sosial dan lain-lain begitu ya. Tapi intinya dengan banyaknya sampel lagu yang diberikan ke kami, kemudian banyaknya gambar maskot yang diberikan ke kami, saya kira itu angka partisipasi untuk minimal berkontribusi membuat jingle dan maskot ini juga cukup tinggi. Dan kami juga jadi penilaian itu tidak hanya dilakukan oleh KPU, Kang. Kami juga melibatkan Disbud Pupora begitu ya. Kami juga melibatkan seniman supaya beliau-beliau ini jadi kurator lah. Kami secara seni kan kami juga tidak paham begitu ya, tidak paham terlalu dalam. Kemudian kami juga melibatkan Dewan Kebudayaan begitu ya. Beliau-beliau ini kan paham lah secara filosofis dan lain-lain begitu ya. Kami kan awam terkait dengan kebudayaan. Supaya nanti juga baik jingle ataupun maskot ini betul-betul merepresentasikan bahwa ini itu Sumedang banget begitu. Sumedang banget. Intinya begitu gitu ya. Yang terjauh dari mana Kang peserta?
Oh, saya lupa ya. Tapi memang ada dari beberapa daerah dari kabupaten atau bahkan provinsi yang lain begitu ya. Tapi yang jauh saya agak lupa dari mana begitu. Oke, kalau kita lihat ini kan berarti ada partisipasi lain yang di luar pemilu sebenarnya, kan ya. Betul. Jadi ini ada ajang baru untuk unjuk kebolehan bikin. Betul. Ini jadi seperti itu. Kang, terakhir Kang, mungkin bisa disampaikan pada calon pemilih nanti di Kabupaten Sumedang. Silakan Kang. Baik, bagi wargi Sumedang, jangan lupa datang ke TPS 27 November tahun 2024. Tahapan pilkada sudah dimulai, kami sedang berjalan. 8 Juni 2024 kami akan melakukan peluncuran baik jingle ataupun maskot. Jadi wargi Sumedang nanti kami tunggu kedatangannya di TPS tanggal 27 November tahun 2024. Bagi wargi Sumedang yang sedang tidak berada di Sumedang, tanggal 27 pulang dulu ke Sumedang. Pulang dulu ke Sumedang. Bagi keluarga yang keluarganya sedang di luar, tolong informasikan ke keluarganya tanggal 27 November ada di Sumedang. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semua dapat berkontribusi untuk kemajuan Sumedang 5 tahun yang akan datang. Satu suara Bapak Ibu semua menentukan nasib Sumedang 5 tahun yang akan datang. Nasib Jawa Barat 5 tahun yang akan datang. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa 27 November itu tidak hanya pergantian bupati dan wakil bupati, tapi juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ketika Anda memberikan suara tanggal 27 November, berarti Anda berkontribusi terhadap kemajuan Jawa Barat, terhadap kemajuan Sumedang. Kata siapa misalnya, seorang mempengaruhi, kata siapa? Sangat berpengaruh. Ya. Bahwa yang menentukan apakah di tempat wargi Sumedang itu jalannya bagus atau tidak, yang menentukan apakah harga murah atau tidak karena faktor inflasi, begitu ya. Apakah berpengaruh terhadap biaya pendidikan murah atau tidak juga, itu produk dari pilkada. Bagaimana kemudian kita memilih kepala daerah yang tepat. Kepala daerah yang tepat ini yang kemudian akan membuat kebijakan yang baik bagi masyarakatnya. Begitu. Gitu Kang? Siap. Oke. Terima kasih Kang Ogi. Siap. Begitu Tribuners, terutama wargi Sumedang, bincang-bincang kami dengan Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Kang Ogi Ahmad Fauzi. Semoga ini menjadi inspirasi bagi warga semua untuk terutama berpartisipasi dalam pilkada serentak nanti November 2024. Terima kasih dan demikian wawancara kami. Saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kita akan bertemu dalam wawancara yang lain, tentu saja dengan tokoh yang tidak kalah inspiratif. Terima kasih, selamat siang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.